Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Westproge Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Petaka Tumbal Asmara. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendengarkan ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. September 2011. Tahun ini adalah tahun pertama bagiku memasuki dunia perkuliahan. Bayang-bayang indah akan dunia kampus menghiasi benakku saat itu. Semangat baru yang aku rasakan ketika pertama kalinya memasuki level baru dalam hidupku. Lingkungan baru, pertemanan baru, tantangan baru, dan ambisi baru. Semua menjadi sesuatu yang begitu indah dalam bayangku. Hari itu aku memasuki masa orientasi kampus. Sebagaimana biasanya, pengenalan lingkungan kampus dan teman-teman baru. Singkat cerita, pada masa orientasi tersebut, aku berkenalan dengan seorang wanita yang kebetulan satu kelompok denganku dan juga satu fakultas, namun berbeda jurusan. Dari perkenalan itu, aku mengetahui namanya adalah Della. Sekilas gambaran tentang Della. Untuk ukuran wanita, badannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Cantik, kulit putih bersih, hidung yang mancung, serta rambut yang panjang dan sedikit ikal. Dia merupakan teman wanitaku pertamaku di kampus itu. Perkenalan kami pun berlanjut dengan obrolan santai untuk saling mengenal satu sama lain. Dan dari obrolan itu, dia bercerita bahwa dia adalah anak rantauan dari salah satu kota Sumatera Selatan. Di Jakarta, dia tinggal di kos yang lokasinya tidak terlalu jauh dari kampus. Hanya butuh sekitar 15 menit menggunakan sepeda motor. Hari demi hari berlalu. Masuk perkuliahan, kami semakin akrab karena memang kebetulan di semester awal ini beberapa mata kuliah kami yang jadwal kelasnya sama. Jadi memang hampir setiap hari aku bertemu dengan Della di kampus. Pertemanan kami berjalan sangat baik. Sesekali aku menawari dia untuk mengantarkan pulang ke kosnya, tapi dia selalu menolak dengan alasan takut merepotkan. Aku paham itu. Dari situ aku menilai bahwa dia adalah wanita yang mandiri. Tidak terasa satu semester berlalu, aku masih tetap berteman baik dengan Della. Meskipun sejauh ini kami hanya bertatap muka di kampus, tidak pernah ada pertemuan lain di luar kampus. Sampai pada suatu waktu, ketika kami sedang makan siang di kampus, dia memberitahuku bahwa weekend nanti ada salah satu teman sejurusannya yang mengadakan pesta ulang tahun dan dia diundang untuk datang ke acara tersebut. "Mi, kamu weekend ini kemana?" "Belum tahu, Del. Kenapa?" "Ikut aku yuk. Shelly ngundang ke acara ultahnya. Katanya sih ke acara ulang tahunnya." "Oh, tapi kan aku gak terlalu kenal sama Shelly. Gak enak, nanti kayak tamu gak diundang." "Ih, kan ada aku. Nanti kita berangkatnya bareng. Kamu jemput aku di kosan. Lagian aku juga belum tahu jalan di Jakarta. Mau ya?" pinta Della dengan wajahnya yang terlihat memohon. "Kenapa kamu gak ajak pacar kamu aja sih, Del?" "Hah? Pacar?" "Iya, itu yang fotonya ada di Facebook kamu." Belum menjawab pertanyaanku,
Dela malah tertawa geli. Mimi, kamu buka-buka foto album di Facebook aku ya? Itu mantanku, dia tinggal satu kota denganku di Sumatera sana. Dan memang aku belum sempat untuk hapus foto-foto di Facebookku. Oh gitu ya, jawabku santai. Ya udah, pokoknya weekend nanti kamu jemput aku di kos. Kita sama-sama ke acaranya Sally. Iya, jawabku singkat. Hari berlalu. Aku ingat saat itu hari Sabtu sore. Aku ambil HP-ku bermaksud untuk chat Dela. Del, nanti jadi? Jadi dong. Kamu jadi kan jemput aku? Iya jadi. Jam berapa aku jemput? Acaranya mulai jam 8. Jam 7 kamu udah di kosku ya? Oke. Ku taruh HP-ku dan mulai bersiap-siap mandi dan sebagainya. Selepas maghrib, nanti aku berangkat ke kos Dela. Pikirku saat itu. Del, OTW ya? Catku singkat ke Dela sambil menyalakan mobilku. Dari rumah, ku butuh waktu sekitar 45 sampai 50 menit menuju kosan Dela. Beruntung saat itu kondisi jalan lancar dan aku sampai tepat jam 7 di depan kos Dela. Langsung kutepikan mobilku di depan gerbang kosnya. Kembali aku chat Dela bermaksud mengabarinya kalau aku sudah sampai. Del, udah di depan nih. Oke Mi, bentar ya. Aku keluar dari mobilku bermaksud menyulut rokok sembari menunggu Dela keluar. Tak berapa lama Dela keluar dari gerbang kosnya sambil memanggil namaku. Fahmi, maaf ya, biasalah, cewek. Aku hanya tertegun saat melihat Dela yang sangat cantik dengan dress pendek berwarna navy. Hampir aku tak bisa berkata-kata melihat penampilannya malam ini. Sangat-sangat anggun, jauh berbeda dengan penampilannya yang sering aku lihat di kampus, yang lebih sering mengenakan celana jeans. Del, kamu beda banget malam ini. Kenapa Mi? Jelek ya? Ya aku ganti baju kalau jelek. Enggak jelek kok. Kamu cantik banget malam ini. Aku sampai pangling. Mulai deh gombal. Ya udah yuk kita jalan. Nanti telat, ajak Dela sembari menuju ke pintu mobilku. Di perjalanan kami banyak berbicara ini itu. Sambil sesekali aku menatap wajah Dela yang begitu cantik malam itu. Tak terasa tepat jam 8 kami sudah tiba di tempat yang dimaksud. Sebuah kafe di kawasan Kemang. Kuparkirkan mobilku dan segera turun bersama Dela menuju ke dalam kafe. Sesampainya di dalam terlihat sudah banyak sekali orang. Ada beberapa wajah yang aku kenali yang memang merupakan anak kampusku juga. Terlihat Sally yang melambaikan tangan ke arah kami dan menghampiri kami. Dela, makasih ya udah datang. Kamu sama Fahmi jadian ya? Ledek Sally kepada Dela. Terlihat wajah Dela yang tersipu malu karena ledekan Sally. Apaan sih Sel? Oh iya, happy birthday. Selamat ya Sel, ucap Dela ke Sally dibarengi cipika-cipikinya. Happy birthday Sel, ucapku juga sembari menjulurkan jabatan tangan ke arahnya. Makasih banyak ya. Jujur, aku terasa canggung saat itu karena memang yang datang malam itu adalah teman sejurusan Dela dan Sally, dan banyak juga wajah-wajah yang sama sekali tidak aku kenali. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 lewat. Saat acara itu selesai, aku dan Dela pun berpamitan ke Sally untuk pulang. Makasih ya sekali lagi udah nyempetin dateng. Habis kali ini langsung pulang atau mau pacaran dulu? Ledek Sally sembari tertawa. Siapa yang pacaran?
Kita langsung pulang kok. Udah malam juga. Kasihan Fahmi, nanti kemalaman pulang. Mau pacaran juga nggak apa-apa kali Del. Masih kaku aja. Iya nggak Mi? Celutut Sally sambil menyenggol bahuku. Aku hanya tersenyum tersipu dengan ledekan Sally. Setelah berpamitan, aku dan Della pun langsung bergegas menuju mobil. Di perjalanan terlihat beberapa kali Della menguap dengan ditutupi tangannya. Kalau ngantuk tidur aja Del, nanti aku bangunin kalau udah sampai. Iya ngantuk Mi, tapi kasihan kamu nanti sendirian kalau aku tinggal tidur. Santai Del, daripada kamu menguap terus kayak gitu. Tak lama Della pun tertidur. Cepat juga ini anak tidurnya. Udah ngantuk banget kayaknya, pikirku dalam hati. Ku nyalakan musik di mobilku dengan suara kecil agar suasana tidak terlalu hening karena Della yang sudah terlelap. Aku lanjutkan perjalanan dengan santai, kecepatan 40-60 km, sembari menikmati suasana jalanan Jakarta yang agak lenggang di malam itu. Sampai tiba di salah satu traffic light, mobil aku hentikan karena lampu merah. Tak lama tiba-tiba terdengar suara sayup wanita berbicara yang entah melafalkan apa. Awalnya aku berpikir mungkin itu dari suara musik di mobilku. Aku coba dengarkan kembali dengan seksama dan ku kecilkan volume audio mobilku sampai tidak terdengar lagi suaranya. Namun suara sayup wanita itu masih terdengar, sangat lembut suaranya. Kupastikan sumber suara sayup wanita itu bukan dari audio mobilku. Aku sempat berpikir, apa Della mengigau? Aku perhatikan wajah Della. Dia masih tertidur pulas. Dan tiba-tiba terdengar lagi suara sayup wanita. Dan kembali kupastikan suara itu bukan bersumber dari Della. Karena mulut rapat tertutup saat aku mendengar suara sayup wanita itu kembali. Suara itu seperti merafalkan sebuah kalimat yang aku tidak tahu. Di tengah kebingungan, aku dikejutkan oleh suara klakson mobil di belakangku. Aku lihat ke depan, lampu trafik memang sudah menunjukkan hijau. Segera kulajukan mobilku dengan rasa aneh. Di perjalanan batinku bertanya-tanya, suara siapa tadi? Dari mana asalnya? Dan kalimat apa sebenarnya yang disuarakan tadi? Sepanjang perjalanan menuju kos Della, aku tidak hentinya memikirkan hal aneh yang baru saja aku alami. Dan ini pertama kalinya aku mengalami kejadian aneh yang sulit untuk aku jelaskan. Aku berusaha untuk tetap fokus mengemudikan mobilku. Sesekali aku lihat Della yang masih tertidur pulas. Sesekali juga aku melihat ke spion tengah mobilku, memastikan keadaan di belakang aman. Sampai akhirnya aku tiba di depan kos Della. Jam menunjukkan pukul 12:10. Aku coba membangunkan Della dari tidurnya. Del, bangun. Udah sampai kos kamu nih, ucapku sambil mengacungkan baunya perlahan. Dan tak lama Della pun bangun dengan sedikit mengucek matanya dan wajahnya yang masih terlihat mengantuk. Udah sampai. Maaf ya, aku ketiduran. Kamu jadi nyetir sendirian, gak ada teman ngobrol. Santai Del. Ya udah, kamu masuk Gi, biar bisa lanjut tidur lagi. Iya Mi, makasih ya udah nemenin aku malam ini. Maaf kalau jadi kemalaman gini. Iya, sama-sama. Makasih juga kamu udah ajak aku. Oh iya Del, aku timbul keinginanku untuk menceritakan hal aneh yang tadi aku alami. Namun urung untuk aku lanjutkan melihat wajah Della yang masih begitu mengantuk. Kenapa Mi? Gak apa-apa Del. Ya udah, kamu masuk Ki.
Iya Mi, ya udah, kamu hati-hati ya pulangnya. Nanti kabarin kalau udah sampai rumah. Oke Del. Setelah memastikan Dela masuk ke gerbang kos, kulanjutkan lagi perjalananku menuju rumah. Jujur, sepanjang perjalanan jantungku agak berdebar karena mengingat kejadian aneh yang sebelumnya aku alami. Ditambah sekarang aku sendiri di dalam mobil. Ku kencangkan volume suara musik di mobilku untuk menurunkan rasa tegang yang sedari tadi aku rasakan. Aku coba untuk tetap fokus mengemudi. Sesekali aku melihat ke arah belakang melalui spion tengah, memastikan tidak ada siapapun di bagian belakang. Duh, kenapa jadi parno gini? Gumamku dalam hati. Tring, tring. Notifikasi tanda pesan masuk di HP-ku. Ternyata chat dari Dela. Mi, hati-hati ya nyetirnya. Jangan ngebut-ngebut. Nanti kalau udah sampai rumah, telepon aku ya. Ini aku sampai di kamar malah seger, nggak ngantuk lagi. Oke Del, balasku singkat. Tumben ini anak minta ditelepon, pikirku dalam hati. 30 menit perjalanan, aku sudah sampai di rumahku. Karena kondisi jalan yang memang sudah lengah, perjalananku ke rumah jadi lebih cepat. Dan beruntung tidak ada kejadian aneh apapun sepanjang perjalananku pulang. Setelah ganti baju dan bersih-bersih, ku rebahkan badanku di tempat tidur. Aku ambil HP-ku bermaksud menelpon Dela. Suara tanda panggilan masuk. Tak lama Dela mengangkat teleponku. Halo Del, kok belum tidur? Halo Mi, iya sekarang malah hilang ngantuknya. Kamu udah di rumah ya? Udah Del, udah di kasur malah. Candaku ke Dela. Kamu udah ngantuk Mi? Lumayan sih Del. Oh iya Del, tadi tuh sebenarnya ada yang mau aku ceritakan ke kamu. Ya udah, kamu tidur aja Mi kalau ngantuk. Oh, cerita apa Mi? Ceritain coba. Atau mau besok aja ceritanya? Kamu kan ngantuk tadi katanya. Iya, kayaknya sekarang bukan waktu yang pas Del. Besok aja aku ceritain ya. Kamu besok kemana? Kalau nggak kemana-mana, kita jalan yuk. Sambil nanti aku cerita. Boleh, aku besok nggak kemana-mana kok. Oke, besok aku jemput. Ya udah, aku tidur duluan ya Del. Selamat malam. Selamat malam. Sore itu aku kembali menghubungi Dela, melanjutkan rencanaku untuk mengajaknya jalan. Aku chat Dela untuk memastikan dia tidak lupa dengan rencanaku mengajaknya jalan. Del, jadi kan? Ayo Mi, aku tinggal ganti baju aja kok. Oke Del, 15 menit lagi aku OTW ya. Iya Mi, hati-hati ya nanti di jalan. Segera kurapikan penampilanku. Aku bergegas menuju kos Dela. Sesampai di sana, kutepikan mobilku di depan kosnya dan mengabari Dela aku sudah sampai. Tak lama Dela pun keluar dari kosnya dan langsung masuk ke dalam mobilku. Kali ini penampilan Dela terlihat santai dengan celana jeans dan baju berwarna hitam. Entah kenapa semakin kesini aku melihat Dela semakin cantik dan mulai muncul ketertarikan di hatiku. Hai Mi, mau kemana kita? Sapa Dela kepadaku ketika masuk ke mobil. Kemana ya Del? Atau kita makan aja gimana? Boleh, aku juga kebetulan belum makan. Mi, kamu suka sushi nggak? Aku lagi kepingin banget makan sushi. Suka kok Del. Oh, kamu suka sushi ya? Ya udah, kita ke tempat sushi ya. Asik.
ucap Della dengan wajah sumringahnya. Aku baru tahu ternyata Della penggemar masakan asal Jepang itu. Segera aku jalankan mobilku menuju salah satu tempat sushi favorit Della. Sesampai di sana, kami langsung memesan menu masing-masing. Dan sembari menunggu pesananku tiba, aku pun bermaksud menceritakan hal yang kemarin aku alami kepada Della. Del, aku mau ceritain sesuatu ke kamu. Oh, yang semalam kamu bilang gitu ya? Gimana? Iya Del, jadi semalam itu pas kamu tidur, terus posisi mobilku sedang berhenti di lampu merah. Tiba-tiba aku dengar suara cewek sayup-sayup ngomong. Aku gak tahu apa yang diomonginya, tapi aku yakin itu suara cewek. Awalnya aku kira dari suara musik, tapi ternyata bukan. Aku juga pikir mungkin kamu mengiko. Tapi setelah aku perhatiin muka kamu masih tidur dengan mulut kamu diam. Aku jelas mendengar suara itu sampai akhirnya hilang karena suara klakson mobil di belakang. Dan aku lajukan lagi mobilku. Mungkin itu suara dari luar mobil, Mi. Enggak, Del. Suaranya ada di dalam dan terdengar dekat. Sayup-sayup, namun terdengar jelas. Tapi aku nggak tahu itu suara ngomong apa. Bahasanya aku nggak ngerti. Lagi pula, kan kondisi mobil kacanya tertutup semua. Dan di kiri kanan mobilku nggak ada apapun. Jadi nggak mungkin itu suara dari luar. Iya, kamu yakin gak salah dengar kan, Mi? Tanya Della memastikan apa yang aku dengar semalam itu. Enggak, Del. Sumpah, aku yakin seyakin-yakinnya dengan apa yang aku dengar. Setelah itu makanan yang kami pesan pun datang dan Della mengajak untuk menghabiskan dulu makanan kami. Setelah itu baru melanjutkan cerita lagi. Setelah selesai dengan makanan kami masing-masing, Della pun menceritakan sesuatu kepadaku. Mi, dengar cerita kamu barusan, aku jadi ingat sesuatu. Sesuatu apa, Del? Mi, jujur, aku pernah mengalami kejadian yang sama seperti yang kamu alami. Jadi ini terjadi waktu sebelum aku pindah ke Jakarta. Saat itu aku masih berpacaran dengan mantanku yang fotonya kamu lihat di Facebookku. Waktu itu mantanku sedang main ke rumahku di Muara sana. Oh, kamu sama mantan kamu tinggal satu kota ya? Sebenarnya sih dia asalnya dari Semeru, tapi kebetulan dia tinggal bersama kakaknya tidak terlalu jauh dari rumahku. Di sana sekitar 30 sampai 40 menit perjalanan. Oh gitu. Terus Del? Iya, jadi waktu itu sehabis dia pulang dari rumahku, malamnya aku nemuin dompetnya. Ternyata tertinggal di bangku di ruang tamu rumahku. Aku chat mantanku, lalu memberitahu dompetnya tertinggal. Dan dia bilang akan mengambilnya lagi esok hari. Lalu aku bawa dompet itu ke kamarku. Karena aku iseng, aku buka dompetnya. Kulihat ada fotoku dengannya di dompet itu. Aku coba keluarkan foto itu, tapi setelah aku keluarkan, ternyata ada sesuatu di baliknya. Sesuatu? Tanyaku semakin penasaran dengan cerita Della. Iya, Mi, ada sesuatu yang aku gak tahu itu apa. Terbungkus kain hitam berukuran kecil. Aku sempat pegang benda itu sebelum aku masukkan kembali ke tempatnya semula bersama foto kami. Lalu malam hari aku terbangun dari tidur karena kebelet buang air kecil. Aku mendengar suara wanita. Suaranya terdengar sayup-sayup namun lirih.
Aku mencoba mencari sumber suara itu, namun tidak mendapati apapun. Saat aku kembali ke kamar, suara itu kembali terdengar. Kali ini seperti suara wanita yang berbicara, namun entah bicara apa. Tanpa pikir panjang, aku langsung memakai earphone. Esok harinya aku menelpon mantanku untuk segera mengambil dompetnya. Sampainya di rumahku, aku bertanya akan sesuatu yang ada dalam dompetnya. Dia menjelaskan bahwa benda itu adalah pemberian bapaknya untuk jaga-jaga karena dia dan kakaknya tinggal jauh dari orang tuanya. Setelah mendengar penjelasan, aku tidak berkomentar apapun lagi tentang benda itu. Dan entah kenapa, aku merasa sungkan saat itu untuk menceritakan soal suara wanita yang aku dengar semalam. Setelah itu, mantanku langsung pamit untuk pulang. Sebelum pulang, dia berpesan agar aku tidak usah memikirkan dan takut dengan benda yang ada di dompetnya itu. Sepertinya dia tahu apa yang ada dalam pikiranku, dan aku hanya diam menuruti begitu saja perkataannya. Padahal biasanya aku ini bawel kalau ada sesuatu yang aku rasakan. Hari demi hari telah berlalu setelah cerita Dela kepadaku mengenai mantannya. Jujur, aku sama sekali tidak memikirkan masalah itu secara serius. Memang karena aku sendiri pun saat ini tidak paham soal benda yang memiliki kekuatan atau semacamnya. Bagiku itu hanya bagian kisah Dela yang sudah menjadi masa lalu dan tidak akan membawa pengaruh apapun di kehidupan saat ini. Kedekatanku dengan Dela terus berlanjut. Kami semakin intens berkomunikasi, baik di dalam ataupun di luar kampus. Dan hampir setiap weekend pun kami pergi bersama, sampai akhirnya kami memutuskan untuk berpacaran. Saat itu masa liburan semester tiba. Sebelum Dela sudah memberitahu bahwa dia ingin pulang ke rumah orang tuanya di Sumatera sana untuk libur semester. Aku pun menawarinya untuk mengantarnya ke bandara, dan ia pun mengiyakan. Hari itu sejak pagi aku sudah sampai di kos Dela, memenuhi janjiku untuk mengantarnya ke bandara. Ketika sampai di bandara, sebelum dia masuk ke area keberangkatan, Dela berpesan kalau aku diperbolehkan untuk menyusulnya ke sana untuk liburan di tanah kelahirannya. Insya Allah nanti aku usahakan ya Del, jawabku atas tawaran Dela. Setelah itu Dela pun berangkat. Waktu berlalu sampai akhirnya saat itu aku putuskan untuk memenuhi tawaran Dela untuk berlibur ke tempat orang tuanya. Pikirku saat itu sembari aku juga ingin mengenalkan diri dengan orang tua Dela. Aku berencana untuk mengendarai mobil dari Jakarta ke Sumatera. Meskipun aku belum pernah menjelajahi Sumatera melalui jalur darat, tapi aku punya pengalaman mengendarai mobil jarak jauh. Jadi pikirku secara fisik aku tidak masalah. Awalnya Dela sempat meragukan rencanaku yang ingin pergi melalui jalur darat. Setelah aku yakinkan, akhirnya dia pun mengizinkanku dan berpesan kepadaku agar jangan sampai masuk waktu malam ketika melewati jalur Trans Sumatera karena alasan keamanan. Akhirnya hari itu pun tiba, hari dimana dimulainya pengalaman yang tak akan aku lupakan hingga saat ini. Setelah mencari informasi mengenai jalur Trans Sumatera, aku akhirnya mempersiapkan diriku untuk perjalanan panjang ini. Dengan hanya bermodalkan GPS di mobilku, aku beranikan diri untuk melakukan perjalanan yang sebelumnya belum pernah aku lalui. Hari itu tepat jam 12 malam, aku putuskan untuk berangkat dari rumah menuju Pelabuhan Merak. Tidak lupa aku mengabari Dela sebelum berangkat
dan dia berpesan agar aku berhati-hati di tengah jalan dan jangan memaksakan diri. 4 jam perjalanan yang aku tempuh sudah sampai di pelabuhan. Pikirku aku akan sampai di Bakauni nanti jam 6 atau jam 7 pagi. Perjalanan lautku dari Merak menuju Bakauni pun alhamdulillah lancar. Sesuai perkiraanku, kapal yang aku tumpangi sudah bersandar di Bakauni tepat jam 7 pagi. Aku bersiap-siap cuci muka dan sebagainya. Sebelum melanjutkan perjalananku, aku pun mengabari Dela dan dia bilang perjalanan dari Bakauni menuju tempat tinggalnya akan memakan waktu 12-13 jam perjalanan. Namun bisa lebih cepat tergantung kondisi jalan atau kecepatan berkendaraku. Oke, aku perkirakan nanti jam 7 atau jam 8 malam aku sudah sampai di tempatnya. Jam itu belum terlalu malam, pikirku. Kulanjutkan mobilku dan mulai perjalanan darat pertamaku di tanah Sumatera. Rasa semangat dan perasaan rinduku dengan Dela yang menjadi motivasiku untuk melalui perjalanan panjang ini. Sepanjang perjalanan, pemandangan kebun karet dan kebun sawit di kiri kanan jalan menjadi teman perjalananku. Dengan beberapa desa yang jaraknya cukup berjauhan satu dengan lainnya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 12 siang. Dan ketika aku memasuki kawasan yang bisa dibilang sebuah perkotaan, karena banyak terdapat ruko-ruko besar di sekitarnya, bahkan terdapat pusat perbelanjaan, aku pun memutuskan berhenti sebentar di pusat perbelanjaan itu untuk makan siang. Karena aku lihat ada restoran cepat saji di dalamnya. Sembari istirahat makan siang, aku coba melihat GPS-ku. Menurut informasi di GPS-ku, waktu tempuhku menuju tempat Dela menyisakan 6 jam perjalanan lagi. Pikirku sepertinya aku akan sampai di tempat lebih cepat. Ku selesaikan segera makan siangku dan melanjutkan perjalanan agar bisa secepatnya sampai. Setelah melewati kawasan perkotaan tadi, aku kembali memasuki kawasan di mana mayoritasnya adalah kawasan perkebunan karet dan sawit, serta beberapa kawasan hutan liar. Kulanjutkan mobilku dengan cepat dan tetap berhati-hati karena memang kondisi jalan yang sepi dan waktu yang sudah menuju sore. Di tengah perjalanan, aku kembali berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat itu, waktu menunjukkan jam 3 sore. Aku pun sempat bertanya kepada petugas pom bensin, benarkah perjalanan menuju tempat tujuanku menyisakan 3 jam perjalanan lagi? Dan petugas pom itu mengiyakan. Mendengar informasinya, aku semakin percaya diri bisa sampai ke tempat Dela sebelum gelap. Segera kulajukan lagi mobilku setelah selesai mengisi bahan bakar. Namun di tengah perjalanan, hal yang tidak kuduga terjadi. Setelah berjalan beberapa kilometer dari pom bensin, aku mendapati antrian kendaraan di jalur yang aku lalui. Aku coba mencari informasi penyebab antrian tersebut, karena sedari awal perjalananku tidak pernah ada antrian. Usut punya usut, rupanya terjadi kecelakaan tunggal. Sebuah mobil travel yang terguling di jalur tersebut, dan badan mobil itu menutupi sebagian jalan. Karena proses evakuasi yang tengah berlangsung, akhirnya kendaraan lain harus melewati jalur secara bergantian. Inilah yang menyebabkan antrian cukup lama. Aku pun mulai cemas karena perjalananku pasti tidak akan sesuai dengan perkiraan awal. Mungkin aku bisa terkena malam sebelum sampai ke rumah Dela. Kurang lebih 40 menit aku menunggu antrian hingga akhirnya mobilku bisa melewati mobil travel yang terguling. Terlihat kondisinya cukup parah dan masih ada beberapa korban yang belum dievakuasi. Setelah berhasil melewati TKP, aku langsung tancap gas
melanjutkan perjalananku karena khawatir aku terkena malam hari sebelum sampai tujuan. Dan jalur yang aku lalui saat ini pun mayoritas hutan-hutan liar dengan kondisi jalan yang lumayan berkelok. Kulajukan mobilku kilometer demi kilometer, hutan demi hutan dan perkebunan itu aku lalui hingga akhirnya aku menyadari sesuatu, kalau GPS-ku ternyata hilang sinyal. Tidak lagi terdapat informasi sisa jarak dan waktu tempuh yang sedari awal menjadi acuanku. Akhirnya aku ajukan hal tersebut dan mencoba tetap fokus karena aku yakin jalur ini satu-satunya jalur untuk sampai ke tujuanku. Berarti aku hanya tinggal mengikuti saja sambil menunggu sinyal di GPS-ku kembali, pikirku saat itu. Lama aku melalui jalan di tengah hutan dan sangat jarang sekali aku menemui kendaraan lain, baik yang berada di jalur ataupun kendaraan dari arah yang berlawanan. Sampai akhirnya aku menemui sebuah mobil yang berjalan. Dari kejauhan aku merasa tidak asing dengan mobil itu. Semakin dekat aku menyadari mobil itu sangat mirip dengan mobil travel yang tadi mengalami kecelakaan. Aku hanya berpikir mobil itu adalah satu armada travel dengan mobil yang sebelumnya kutemui mengalami kecelakaan. Tidak ada pikiran dan perasaan aneh saat itu, hingga akhirnya aku salib mobil tersebut. Dan setelah melewati beberapa meter, aku coba melihat kondisi belakang melalui spion tengah mobilku. Dan aku tidak melihat mobil yang sebelumnya aku salib. Aneh pikirku, karena harusnya mobil itu masih terlihat. Namun ini menghilang tak berbekas. Ku coba untuk terus melanjutkan mobilku dan tidak memperdulikan mobil travel tadi. Namun beberapa menit kemudian aku bertemu lagi dengan mobil travel tersebut, yang entah bagaimana caranya mobil itu kembali berada di depanku dan berjalan dengan kecepatan yang sama. Perasaanku pun mulai merasakan keanehan, namun aku tetap coba untuk melajukan mobil. Kusalib lagi mobil travel itu. Kali ini sembari ku perhatikan dengan seksama kondisi mobil. Tidak ada yang aneh, hanya saja kaca mobil ini sangat gelap dan tidak terlihat bagian dalamnya. Bagaimanapun bagian kaca film depan yang sangat gelap dan hampir tidak terlihat penumpang di dalamnya. Setelah ku lewati lagi mobil itu, beberapa meter kemudian aku coba kembali melihat bagian belakang, dan kembali mobil yang kusalib hilang tak berbekas. Perasaan aneh mulai menyelimutiku seiring dengan jantungku yang mulai berdetak cepat. Aku mulai cemas ketika menyadari sesuatu, bahwa sedari tadi aku tidak menemui mobil lain di jalur ini selain mobil travel tersebut. Hingga akhirnya beberapa ke depan aku kembali menjumpai mobil travel yang sama di depanku dengan kondisi sama dan berjalan dengan kecepatan yang sama. Rasa takut mulai menyelimutiku ketika aku baru menyadari kalau sedari tadi aku hanya melewati jalur yang sama secara berulang-ulang dan menemui mobil travel itu beberapa kali. Padahal jalur yang kulalui sedari tadi hanya satu jalan lurus yang tidak berbelok. Aku mulai panik dan tidak berani menyalip mobil travel lagi. Kubiarkan mobil travel itu menjauh di depanku, hingga akhirnya aku putuskan untuk berhenti mobilku di tepi jalan. Aku coba memperhatikan sekeliling. Yang kudapati hanya hutan dan beberapa kubu kecil yang tidak menandakan adanya kehidupan. Ku coba mengecek jam. Ternyata waktu sudah menunjukkan jam 6 sore dan memang kondisi saat itu sudah menuju gelap. Aku yakin khawatir
karena perkiraanku sebelumnya di jam ini aku sudah tinggal sedikit lagi sampai di depan Dela. Dan Dela pun sebelumnya juga bilang jika beberapa puluh kilometer sebelum sempat di tempatnya itu ada area pemukiman dan sudah tidak ada lagi hutan liar. Namun saat itu aku masih berada di tengah hutan, ditambah kondisi HP dan GPS ku yang tidak ada sinyal. Dalam kondisi bingung, aku coba menenangkan diri sebelum akhirnya aku dikagetkan oleh suara ketukan dari kaca jendela mobilku. Oke, sampai di sini ceritanya. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi. Wassalamualaikum